Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari uraian ini, diharapkan kalian dapat menganalisis dampak di bidang politik dan ekonomi, serta dapat menganalisis dampak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Baik, kita langsung saja. Jadi, dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme kita bagi menjadi 4 ya. Dampak di bidang politik, dampak di bidang ekonomi, dampak di bidang pendidikan, dan dampak di bidang sosial budaya. Baiklah, dampak di bidang politik yang pertama adalah Daendels atau Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji atau dibayar. Sedangkan menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan berubah menjadi sistem kepegawaian. Kemudian selain itu, Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan, sehingga semuanya tersentralisir hanya pada Jawa. Selain itu juga pada awalnya, hukum yang digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Dan yang terakhir adalah Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Hal ini menyebabkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik serta berakibat pada keruntuhan kekuasaan pribumi. Selanjutnya dampak di bidang ekonomi. Yang pertama adalah perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Kemudian, eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. Kemudian, Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. Dan kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah, bangsa Belanda sebagai eksportir dan sebagai perantara, yaitu orang timur asing terutama Tiongkok. Sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Dan yang terakhir adalah pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar karena pintu politik terbuka. Kemudian dampak di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah pembentukan status sosial di mana bangsa Eropa menduduki status sosial tertinggi, kemudian Asia dan Timur Jauh. Dan untuk status yang terakhir ditempati bagi kaum pribumi. Kemudian terjadinya pemerasan dan penindakan secara kejam. Dan wilayah Indonesia yang dikelilingi laut menyebabkan kehidupan masyarakat cenderung berkembang ke pedalaman. Terjadinya kemunduran perdagangan di laut ini kemudian memunculkan budaya feodalisme di pedalaman. Nah, dengan adanya feodalisme, rakyat pribumi dipaksa patuh pada tuan tanah bangsa barat atau timur asing sehingga kehidupan penduduk pribumi menurun. Masih banyak dampak di bidang sosial budaya, yaitu imperialisme dan kolonialisme membuat peranan politik para elit yang merosot menjadikan raja atau bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni dan budaya. Kemudian perlakuan Belanda untuk menghilangkan kedudukan menurut adat penguasa pribumi membuat mereka menjadi pegawai pemerintah, membuat jatuhnya kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Dan yang terakhir adalah masuknya agama Katolik dan Protestan di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah dampak di bidang pendidikan. Nah, dampak di bidang pendidikan di masa kolonialisme dan imperialisme ini adalah pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah.
Nah, secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Jadi Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta, karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar. Kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Nah, hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil, mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Mulai dari berdirinya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Bagaimana? Cukup banyak ya dampak imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia, baik di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, ataupun pendidikan. Nah, meskipun terkesan banyak yang negatif, tetapi keberadaan mereka memicu semangat kita untuk tetap maju di bidang-bidang tadi. Nah, sekian materi kali ini, terima kasih banyak. Jumpa lagi di materi sejarah Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.